Selamat pagi Mbak Nilam. Pagi. Nah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mbak Nilam di pertemuan kita di terakhir ini ya Mbak, di sesi terakhir ini. Nah, gimana nih kabar Mbak Nilam hari ini? Ya, alhamdulillah sudah baik. Sudah baik ya Mbak? Ya. Baik, alhamdulillah sekali sudah baik. Dan saya juga melihat Mbak Nilam lebih fresh dan juga lebih ceria lagi ya Mbak. Nah baik, jadi sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana dengan latihan rutin yang sudah dilakukan? Seperti nafas dalam kemarin itu, apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah ya Mbak. Terus yang mengungkapkan perasaan dengan kata-kata yang baik juga sudah dilakukan? Sudah. Dengan ibadah juga sudah dilakukan ya Mbak? Sudah. Baik, sudah dilakukan semua ya Mbak. Nah, supaya Mbak Nilam bisa mengendalikan emosi yang lebih dalam lagi dan juga menjaga pikiran Mbak Nilam, kita perlu mengkonsumsi obat-obatan ya Mbak, untuk menjaga emosi Mbak Nilam tetap stabil itu. Nah, kira-kira Mbak Nilam menyanggupi ya Mbak untuk mengkonsumsi obat secara rutin dan sesuai dengan instruksi dokter? Ya. Baik, Mbak Nilam menyanggupi ya Mbak. Sebelumnya Mbak Nilam sudah tahu belum nama-nama obat, kemudian warna-warnanya dan kegunaannya? Ya, saya cuma tahu warnanya aja. Cuma tahu warnanya aja ya? Oke, baik. Karena obat ini kan bersifat berkelanjutan ya Mbak, jadi saya harap Mbak Nilam mampu untuk minum obat secara teratur ya Mbak. Mbak Nilam menyanggupi ya? Baik, Mbak Nilam menyanggupi. Nah, jadi sekarang kita akan membahas cara meminum obat yang teratur ya Mbak. Kira-kira waktunya sekitar 30 menit, untuk tempatnya di sini saja. Apakah Mbak Nilam bersedia? Sedia. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang mengontrol marah dengan cara meminum obat untuk membantu mengendalikan dorongan perilaku kekerasan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain ya Mbak. Ya. Nah, jadi tujuan dari meminum obat ini adalah membantu Mbak Nilam, membantu pikiran Mbak Nilam supaya lebih tenang dan menstabilkan emosi Mbak Nilam ya Mbak. Ya. Nah, jadi yang perlu disiapkan adalah diri Mbak Nilam sendiri untuk bersedia meminum obat secara rutin dan teratur. Itu saja yang perlu disiapkan. Nah, kemudian saya ingin bertanya, apakah Mbak Nilam sudah mendapatkan obat dari dokter? Sudah ya Mbak? Sudah. Kalau boleh tahu kapan ya Mbak sudah dapat obatnya? Tadi pagi sudah. Oh, baru tadi pagi ya? Oke, baik. Untuk obatnya sendiri itu ada berapa jenis ya Mbak, dan warnanya ada apa aja? Ada 3. Ada 3, boleh disebutkan warnanya? Ada oranye, Ya, oranye, putih, sama merah jambu. Oke, jadi Mbak Nilam sudah mendapatkan obat dari dokter, ada 3 warna, yaitu oranye, putih, dan juga merah jambu ya? Ya. Oke, baik. Untuk jamnya minum obat, apakah sudah tahu Mbak? Tadi saya sudah minum jam 7. Oh, sudah jam 7 ya Mbak? Oke, baik. Jadi kan tadi ada 3 obat ya Mbak yang Mbak Nilam dapat. Ada yang warna orange, warna putih, dan juga merah jambu. Baik, jadi yang warna orange ini adalah obat yang berguna untuk menenangkan pikiran. Kemudian yang warna putih ini adalah obat untuk merilekskan pikiran supaya pikiran Mbak Nilam itu tenang. Ya, yang warna merah jambu ini obatnya itu berguna untuk supaya pikiran Mbak Nilam itu teratur dan amarahnya Mbak Nilam itu bisa berkurang. Nah, kemudian ketiga obat ini Mbak Nilam bisa konsumsi 3 kali sehari ya Mbak. Yaitu yang pertama pas jam 7 pagi, kemudian jam 1 siang, dan yang terakhir adalah jam 7 malam. Diminum secara rutin dan teratur ya Mbak. Ya. Kemudian jika setelah minum obat dirasa mulut Mbak Nilam kering, itu Mbak Nilam bisa mengusapkan dengan es batu. Kemudian kalau misalkan mata Mbak Nilam berkunang-kunang, itu Mbak Nilam bisa beristirahat, karena efek samping dari obat tersebut itu yang pertama menimbulkan membuat bibir kering dan juga terkadang mata berkunang-kunang. Itu Mbak Nilam bisa beristirahat dan juga mengoleskan es batu di mulut Mbak Nilam ya Mbak. Seperti itu. Nah, terus jangan lupa untuk selalu mengecek label dari obat sebelum mengkonsumsi obat tersebut ya Mbak. Apakah Mbak Nilam sudah paham? Sudah. Sudah ya Mbak. Boleh disebutkan kembali tadi bagaimana cara mengkonsumsi obatnya?
Tadi diminum 3 kali sehari. Iya benar. Terus dicek dulu labelnya, Iya, dicek kegunaannya juga. Iya betul. Terus warna-warnanya Iya. juga gitu. Betul sekali Mbak Nilam. Jadi Mbak Nilam sekarang sudah memahami ya Mbak cara meminum obat secara baik, teratur dan juga rutin. Nah baik, oke. Jadi karena Mbak Nilam sudah memahami, mari kita masukkan jadwal minum obat yang rutin ini ke dalam jadwal harian ya Mbak. Nah oke, setelah itu bagaimana nih perasaan Mbak Nilam setelah kita mempelajari untuk mengontrol emosi dengan meminum obat? Apakah Mbak Nilam sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih? Iya sudah. Sudah ya Mbak Nilam juga sudah paham ya. Ya. Baik, untuk mengulas pemahaman Mbak Nilam kembali, bisa Mbak Nilam sebutkan lagi jenis dan cara meminum obatnya Mbak? Ya tadi yang warna oranye itu buat menenangkan pikiran. Ya benar sekali. Terus yang putih itu buat pikiran rileks. Ya betul sekali. Yang merah jambu itu biar emosinya tetap stabil. Ya betul sekali, benar. Baik, setelah kita di pertemuan keempat ini, jadi ada berapa cara nih Mbak Nilam untuk mengontrol marah dari pertemuan pertama mungkin? Nafas dalam, Nah, takut, ya, terus terus pertemuan kedua, verbal, ya betul sekali, spiritual, iya, sama yang obat. terakhir obat. Oke, jadi Mbak Nilam sudah mengetahui ya cara mengontrol emosi. Oke Mbak Nilam, jadi untuk pertemuan besok kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi untuk mengevaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini dan juga pengendalian marah. Nah mungkin cukup di sini saja saya bisa membantu Mbak Nilam dalam mengontrol emosi. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berpamitan? Baik, jika tidak ada, cukup sekian ya Mbak. Saya sampai di sini. Terima kasih atas kerjasama Mbak Nilam dalam mengontrol emosi. Saya bangga dengan perkembangan Mbak Nilam karena Mbak Nilam sudah mulai bisa mengontrol emosi dengan baik dan benar. Cukup sekian ya Mbak. Selamat beristirahat dan terima kasih. Ya.